selamat datang kembali. Gimana liburannya? Alhamdulillah hari ini saya yang ke Timbuktu akhirnya. Iya kan? Setelah biasanya Iya. Anda yang habis jalan-jalan kan. Enggak nih, Ron tuh kok karma. Ron tuh kayak pas gue minta, Ron hari ini gak libur ya? Kan minggu kemarin lagi kayak kita juga libur ya. Gue bilang sebenarnya tuh tanggal merah sih, kayak udahlah gue pengen libur aja gitu. Terus lu kan kayak nggak mau gitu kan? Apaan sih libur mulu gitu? Ternyata lu minggu depannya lu yang minta, Ron. Boleh saya memberikan hak jawab nggak? Ya boleh. Kenapa? Ya soal itu, jadi gue kan nggak pernah terlalu aware sama tanggalan kan sebenarnya. Gue nggak tahu ini tanggal berapa, gue nggak tahu nih hari apa. Dan waktu itu yang gue inget adalah puasa itu tuh di minggu kedua atau minggu ketiga April gitu. Terus tiba-tiba nyokap gue bilang enggak, puasa itu tuh minggu depan ini. Terus kayak what? Gue kaget dong. Abis itu hari itu obrolan gue sama nyokap gue di hari Jumat malam. Dan gue beli tiket 12 jam sebelum gue pulang kampung. Jadi kayak besok pagi gue udah harus berangkat. Kayak wah, berasa idol aja gue besok langsung terbang gitu. Dan ribet, maksud gue kan kayak terbang sekarang harus rapid segala macem dong gitu kan. Iya, Jadi kayak iya. ya gitulah. Cuman ya lumayan seminggu di rumah setelah setahun gue gak ketemu sama keluarga gue itu Lumayan ya. healing banget ya, healing gitu. ya. Seru tahu kayak banyak tuh yang DM kok Kak libur mulu perasaan gitu ya. Namanya juga kita budak korporat ya, seneng Enggak, libur gitu. kalau libur mulu tuh Dita. Kalau Ron cuma sekali aja udah. Ini jangan sedih, nanti pas lebaran libur lagi. Libur lagi. Tapi ngomong-ngomong gara-gara kita keseringan libur tuh kita tuh lupa kalau kalian tuh anniversary anjir. Iya. Apa-apaan. Anniversary keberapa gue juga lupa anjir. Ketiga gak sih Dit? 2018 gak sih kita mulainya? Aduh, iya sih kayaknya ya. Wow. Iya, harusnya tuh bahkan gue gak kepikiran bikin post. Iya, makanya kayak wah, kita bahkan lupa sama Gue anniversary. banyak kerjaan. Iya, elah wah sombong gila, kerjaan, banget. pandemi sama Yes, kayak menata kehidupan tuh kayak susah Yes, kayak sih. gue justru yang inget tuh Ron, orang detik yang inget tuh, bukan gue. Lu yang masih kerja di Kaskus malah lupa. Lupa Sementara banget, saya sumpah. udah pindah kantor sebagai co-founder, saya harus mengingatkan Oh, iya. Anda. Tapi happy anniversary ya Dit. Wah, Yes, senang sudah 2 masih tahun bisa nih kita bersama ya. masih bisa ada di podcast ini. Iya ya, masih aja ada yang dengerin. Pasti ada yang dengerin. Wah, alhamdulillah, terima Walaupun kasih. Kayaknya apa? Kan gue malah sering bilang kayak Sparks sama K-popnya tuh kayak udah menghilang atau sudah Berkurang tapi gitu kayak ya masih kita kayak pendengarnya masih ada gitu setia mengikuti ya. Selama masih ada skandal di Twitter, skandal. kita Nah, iya, akan betul. selalu ada muncul ya. Cuman Iya, Dita sama tuh masih emang ada gibahan. betul. Kenapa? Dan Dita memang selalu memberikan bahan gibah ke gue. Seperti hari ini. Enggak, hari ini udah lama sih dia ngasih link MV Only One Off, udah lama sih. Cuman gue baru Males nontonnya banget gue. barusan. Ron, ya ampun ya. Jadi gini, gue itu udah lama merekomendasikan Ron tuh Only One Off yang libido, karena menurut gue itu cukup tanda kutip kontroversi. Menurut gue konsep nggak kontroversi sih, tapi kayak wah ini Berani dia konsepnya bold, berani gitu, kayak nggak ada yang seberani ini gitu. Sampai kita udah lama banget gue kira akan dia lakukan gitu ya, karena kan film favorit Ron kan Call Me By Your Name. Gue kira dia akan tertarik sampai Hamin 5 menit kita rekaman baru dia tonton, karena gue paksa biar ada omongan nih mau bahas apa. Tapi sebenarnya waktu itu yang pas lokasi ke gue itu karena memang gue kan lagi di rumah kan, dan kondisinya memang gue lagi nggak pengen ada kayak kegiatan yang berhubungan sama kerjaan atau proyek-proyek lain, jadi gue di rumah aja gitu. Dan tapi ketika lokasi barusan dan gue tonton kayak wow, K-pop ada yang kayak gini ya. Seandainya Chanbek bikin konsep ini pecah. Gak berani aja tuh. Sumpah sih. Tapi ketika gue nonton, maksudnya ketika gue lihat judulnya, dan kemarin sempat baca juga ada pemberitaan yang menyangkut soal ini juga kan, yang mereka bilang terlalu vulgar atau apa gitu, kayak gue pikir akan jadi sekontroversial itu gitu loh, yang kayak ya lebay deh atau apa gitu. Tapi pas gue nonton ternyata enggak, masih artsy bagus lah gitu, masih enggak yang murah-murah banget lah. Mungkin kalau ada yang belum kenal nih, jadi Only One Off, gue baca profilnya dulu nih karena gue yang mempromokan. Only One Off adalah grup 7 member group yang terdiri dari KB. Ini namanya lucu-lucu, KB, Love, Rie sih tulisannya.
kali ya. Yujong, Junji, Mil sama Nine. Dia itu dari agensi 8D Kreatif, kayak agensi baru. Dan dia ini sebenarnya dibikin sama namanya Jaden Jong. Jaden Jong itu ex-nya yang bikin Luna gitu. Mungkin kalau mungkin karena Lauren gak familiar sama visualnya Luna ya, tapi ini tuh memang berasa banget sih. Ada visual yang dulu Luna pakai terus dikasih ke Only One Off dipakai. Karena sama-sama kreatif direktornya si Jaden Jong itu sama. Lo ada yang lo suka nggak di antara member itu? Pasti gue tertarik banget sama yang rambut gondrong itu, namanya Junji. Sumpah. Kenapa lo tertarik? Apa gara-gara mirip Wonho? Enggak mirip tau. Karena rambut gondrongnya itu baru gue lihat di K-pop. Baru dia doang. Yang kayak gitu. Iya, Jonghan pernah gondrong. Enggak, tapi dia tuh gondrongnya panjang banget sampai sedada gitu dan ada layernya. Kayak karakter game gitu loh. Kalau lo nonton Jujutsu Kaisen, jadi ada karakter namanya Mahito, itu mirip dia. Warnanya silver lagi kan kayak. Karena kalau Jonghan kan gondrong kayak lurus, kayak jatuh lurus aja gitu iya, kan, kayak iklan sampo banget lah pokoknya. Iya, kalau ini tuh ada sedikit sentuhan, jadi bikin dia tuh kayak karakter anime sama game. Gue notice banget nih si Junji gitu, makanya kayak kalau gue belum nemu mau ngelihat atau tertarik sama yang mana, cuman secara overall konsep kayak lo denger kan tadi reaksi gue live di mikrofon gue di headset lo gitu. Gue sempat jelasin deh konsep shock apa yang bikin gitu. Konsep apa yang bikin lo shock buat pendengar kekoreaan yang mungkin belum nonton jadi, MV Only One Off. Mungkin pas bagian lo denger ini pause dulu podcast ini, nonton dulu MV-nya biar lo nyambung sama gue ya. Biar lo nyambung sama kita kasih jeda ya 3 menit ya. Enggak lama juga sih. Enggak ya. Biar di pause dulu aja terus lo nonton. Judulnya Libido ya. Only One Off. Nah, awalnya kan gue pikir ini kayak ya udah gitu. Oh, judulnya Libido gitu. Oh, agak lebih dewasa atau apa ya, kayak seksi menantang libido. Atau gimana gitu ya. Maksudnya libido kan bahasa-bahasa yang suka dipakai untuk istilah-istilah seksual gitu kan. Wah, libido lo memuncak itu kan kayak pengen, ya ampun lagi puasa anjir, ya udah apa ya. Nih ya kan kayak apa nih gitu kan. Orang jadi kayak apa nih, apa yang akan terjadi gitu. Yang pertama yang gue bayangkan sebenarnya adalah apakah akan ada perempuan di MV ini gitu, ke awalnya tuh mikir gitu. Ternyata nggak ada. Justru semuanya adalah cowok-cowok ini yang telanjang dada bertindak seksi gitu, yang meng-call me by your name kan diri mereka gitu kan. Istilahnya biasanya tuh istilahnya tuh queerbait istilahnya. Karena betul. Mengesankan mereka ada hubungan tertarik BL, romantis gitu ya. BL lah gitu bahasanya. Sebagai penonton BL yang sudah aktif selama 1 tahun terakhir ini sih saya melihat ini agak terkejut karena konteksnya K-pop kan. Kalau misalkan ini konteksnya Thailand mungkin saya tidak terkejut mungkin. Tapi karena gue agak masih belum terlalu aware dengan BL dan Korea, walaupun ada sih drama Korea mini series atau web series yang BL itu, cuman gue nggak nonton. Jadi cukup kaget gitu, soalnya pemandangannya baru buat gue gitu. Tapi secara art menurut gue bagus sih dan istilahnya kayak apa ya? Kayak lu bisa bikin MV kayak gini dan terlihat sangat receh dan kayak apaan sih gitu. Tapi bisa juga bikin MV kayak gini hasilnya sebagus ini gitu menurut gue ya. Kayak walaupun ada menampilkan hubungan sejenis dan segala macam, tidak membuat gue merasa tidak nyaman untuk menontonnya gitu loh. Maksudnya kayak tapi ya nggak bisa semua orang juga sih akan merasa nyaman untuk menyaksikan ini sih. Tapi kalau fans internasional sih menurut gue mereka akan lebih apa ya, atau bukan fans internasional, mungkin orang-orang yang memang mungkin ada di culture shipping itu gitu, yang emang suka dengan konten-konten shipping, dan mungkin nggak bisa lo temukan adegan ini ketika lo ngefans NCT atau ketika lo ngefans EXO atau mungkin BTS itu ada di gitu. Ini ada di Only One Off gitu. Jadi kayak couple mana sama couple mana megang-megang telanjang dada itu kayak this is what are you looking for guys, like just watch the MV gitu.
maksudnya istilah queerbait atau enggak tanda kutip gay bait gitu. Maksudnya gue gini, waktu itu MV Monsta X ada judulnya All In. Itu ada beberapa adegan yang mungkin kayak gue tahu yang fan service mereka berantem gitu gak sih? Enggak, pokoknya Minhyuk sama Hyungwon ya di bathtub saat kayak pegangan tangan gitu. Iya, tapi pakai baju, Iya. Itu kan adegan yang memang kayak udah jadi adegan cult klasik lah untuk Moon Baby lah, kalau wah ini gay anthem lah atau apa. Tapi menurut gue itu masih dalam taraf yang aman sih gitu. Tapi gue kaget banget ngeliat Only One Of, wah anjir MX mah kagak ada apa-apanya kalau menurut gue. Levelnya naik ya. Levelnya naik karena itu kayak semua fantasi gini kan, tendensi fans kayak terutama cewek sih kan suka nge-ship ya, karakter nge-ship kayak pengen interaksi gitu ada antara membernya, tapi kan enggak cuma cewek kok, cowok juga kadang. Oh iya, maksudnya interaksi itu kan terjadi di AU-nya dia, sedangkan sisanya itu ngarap-ngarap dari kayak potongan-potongan video atau enggak ya mereka cocok logi aja gitu seakan-akan ada hubungan. Tapi ini kayak semua fantasi lo itu dijawab sama Only One Of, daripada lo berfantasi gue kasih aja visualnya langsung gitu. Itu yang lo gak dapat dari Big Three sih kalau menurut gue. Nah, karena ini cocoknya itu emang grup-grup kecil kayak gini. Iya betul. Karena karena kan gue ngikutin Only One Of itu dari debut banget ya, kayak sebenarnya gue udah notice nih, gue udah merasa ini grup tuh gue merasa dia tuh K-pop tapi indie, mulai dari musik sama gaya visualnya. Indinya juga karena kok mereka gini-gini aja ya grupnya gitu. Viewsnya juga, views comebacknya jelek banget gitu. Kalau views MV kayaknya dibantu boosting ads kalau menurut gue. Jadi kayaknya gak ngebantu banget. Udah jalan tahun keberapa ya? Dia kan 2019 kayak. Berarti sekarang udah 3 tahun ya? Ya kok mereka grupnya gini-gini aja ya. 2 Ya 2 tahunan lebih kayak. Apalagi dengan nama Jaden Jongnya itu yang udah ngangkat Luna, tapi dia akhirnya keluarkan dari Luna. Project Luna akhirnya bikin Only One Of gitu. Maksudnya kok lama banget gitu. Kayak gue udah suka lagu-lagunya dia, dan kadang di satu sisi gue mikir lagunya dia ini tuh terlalu tanda kutip indie banget, terlalu orang-orang publik nih nggak akan suka karena musiknya tuh musik yang butuh apa ya, nggak bisa lo denger santai karena mungkin dari musikalitas tuh kayak ada beberapa mungkin yang segi musikalitas tuh kayak susah gimana ya, nggak kayak musik-musik K-pop untuk di chart gitu loh. Gue sempat mengkhawatirkan gitu, apa yang lo harapkan, sedangkan fans internasionalnya juga nggak nambah-nambah nih. Baru setelah gue nonton yang ini, yang Libido ini, oh ini konklusi dari semuanya, karena memang udah ada tendensi seperti itu sih konsep yang BL ini dari awal-awal debutnya itu. Iya, wow. Kayak oh ini jawabannya, dan terbukti banget. Comeback stage viewsnya dia itu di M Countdown tuh bagus banget, kayak ratusan ribu. Kayak gue kaget, gue nih ngikutin dari dia debut nih kayak paling bagus nih yang ini, karena dia secara visual memancing, secara koreografi juga gitu. Iya. Ya Gue kan? gue ngelihatnya juga koreografinya agak-agak ada BDSM gitu nggak sih? Yes, ya betul. Oh my god, that's so cool. Gue nggak, maksudnya kayak gue bukan penikmat konten itu, dalam artian kalau misalkan ada disuruh milih, lo harus nonton video apa yang seperti adegan seks seperti ini atau adegan seks seperti ini, gue nggak prefer yang itu gitu. Cuman ketika itu dikonsepkan dalam sebuah MV yang agak-agak semi terus sultry gitu, kayak seksi sih jadinya. Iya seksi. Mungkin kontroversinya ada salah satu karena tadi mungkin lo baru nonton MV-nya, jadi belum fokus yang comeback stage-nya. Jadi di comeback stage-nya itu yang di Mnet ada bagian dimana salah satu membernya itu kayaknya di part dance break, jadi dia tangannya itu megang kemaluannya gitu arahnya, ngerti gak sih? Kayak saling grinding atau gimana sih ya, pokoknya lo nonton aja di comeback stage-nya M Countdown itu. Oh, dan jadi rame lah gara-gara itu. Rame karena tangannya itu pegang ya, gue ngomong kemaluan gak apa-apa lah ya, maksudnya gak vulgar juga gitu, yang mengarah ke situ. Sampai akhirnya koreografernya itu harus di rework untuk di KBS. Mungkin karena kalau KBS kan yang Music Bank kan dia TV swasta yang major ya istilahnya tuh, yang kayak RCTI Indosiar gitu, yang publik kali ya. Jadi harus kalau Mnet itu mungkin karena TV kabel jadi masih gak apa-apa gitu dilolosin. Bahkan Mnetnya itu ngasih foto behind-nya pas banget di adegan yang itu, di part koreografi yang
yang kata orang tidak senonoh itu gitu. Sengaja banget Mnet. Masyarakat kayak gitu. I love this content. Tahu banget gitu. Sampai ya itu sih. Sampai walaupun gue sedih mereka menerima banyak kritikan, kritikan. Hujatan terlalu cross the line lah gitu. Padahal maksud gue gini, konsep queerbait itu ya kita juga sering lihat di girl group lah gitu. Oh my God, kan, betul. Nah kayak mungkin kalau kita sedikit queerbait itu gue merasa kayak Navileranya Gfriend yang kata lo. Iya, makanya gue bilang ini kalau Gfriend, MV Gfriend dibikin cowok yang main, ya udah kayak gini aja bentuknya kayak gini, ya. Gitu. Terus bahkan Irene Selgi yang Monster kayak gitu juga tau ya, kayak mau ciuman Red Velvet gitu kan juga banyak kan yang kayak gitu. Banyak, yang maksudnya. Oh iya betul. Mungkin karena kaget aja ngeliat cowok akhirnya ada yang seberani ini gitu kayak masalah ngedance-nya terlalu provokatif. Men dari zamannya History lu tau gak yang buka bajunya yang Mike Just Mike Day tau sih judulnya Chikobori Chidobola itu kan meliuk-meliuk terus iya sih, betul, kalau lu tahu cross jean ngusap-ngusap bagian pangkal ada deh yang cross jean judul lagunya apa gue lupa yang dia tuh agak memang ngusap-ngusap bagian itunya sih tapi kayak ya men ya ini kan preferensi aja ya maksudnya itu salah satu varian dari gaya lo koreografi gitu. Masa lo maunya yang yang geraknya kayak Stray Kids, The Boys yang waduh yang iya loncat-loncat yang jungkir kan balik gitu. Ini kan variasi koreografi aja. Kalau emang nggak suka ya nggak usah tonton. Berarti ini memang lo bukan audiensnya gitu. Sedangkan di satu list ada aja yang suka gitu kayak gue. Iya. Dan menurut gue tuh maksudnya kenapa kita jarang melihat adegan atau konsep seperti ini karena mungkin juga censorship dari TV Korea Selatan semakin kesini semakin ketat gitu maksudnya kayak ibarat kata kayak KPI deh yang nyensor SpongeBob gitu loh jadinya dan jadi semakin kesini semakin ketat makanya beberapa tahun terakhir jarang kita lihat ada yang koreografinya itu terlalu vulgar atau terlalu mengundang gitu karena ya ngapain kita repot-repot bikin koreografi kayak gini kalau misalkan kita juga kalau tampil di TV harus diganti gitu mungkin jadi akhirnya mereka mikir ya udah kita main aman aja mungkin ya tapi since ini juga only one of mereka memang konsepnya kayak tadi kata lo ini adalah klimaks dari konsep-konsep yang udah dibentuk dari awal jadi ya udah gitu kayak mau nggak mau harus kayak gini nih gitu. Tapi kalau menurut gue kadang komen-komen jahat yang gue lihat kayak wah kasiannya dia dipaksa nih grupnya kayak wah kayak mereka tuh sebenarnya nih kalau sebenarnya tuh konsep BL itu memang cuma terjadi secara visual sih secara lirik itu dia masih menggunakan untuk cewek sebenarnya. Dita bahas lirik loh sekarang. Enggak, biasanya Dita gak suka baca lirik loh. Gue baca komen orang. Ini nih visualnya so gay tapi mereka ngomongin cewek gitu lirik ya kayak ini memang mancing aja sih. Maksud gue nggak mempermasalahkan itu. Itu kan maksudnya mereka liriknya masih ngomongin perempuan nih ya. Itu memang secara konsep doang. Tapi memang akhirnya setelah menunggu lama penantian On in One Off itu kayak terbayar gitu karena memang setelah dia di lagu Libido ini penjualan albumnya tuh naik kayak wah ternyata terbayar ya gitu. Terus kan tadi gue juga baca komen yang dimana mereka kayak mereka kasihnya terpaksa banget memakai konsep seperti ini gitu kayak misalnya anggap aja lo suka cewek nih tapi lo harus beradegan BL gitu kan kayak wah ini pasti mereka terpaksa nih tapi kalau kata membernya kayak kita tuh dari dulu memang konsepnya udah kayak gini gitu. Terus juga kenapa orang-orang tuh fokusnya ke kontroversi koreografinya padahal masih banyak sisi lain secara artistik yang bisa dikulik gitu. Bahkan ini sebenarnya udah ada dari kita debut gitu. Kayak mereka menanyakan sebenarnya mungkin ke blow up-nya baru heboh yang sekarang. Dan lagian membernya itu yang udah gak minor-minor juga Ron kayak paling tuanya 92 loh. Oke, gitu. Terus? Iya, kayak maksudnya ya mereka tuh mereka tahu banget apa yang mereka kerjakan walaupun mereka seandainya memang tanda kutip kayak terpaksa atau pura-pura ya mereka they did it well gitu kayak nggak ada terkesan apa ya bagus aja gitu memang mengeksekusi konsepnya dan maksudnya ini pas dengan secara umur mereka juga udah mature udah cocok untuk konsep seperti ini jadi kayak omongan-omongan netizen itu kayak apa sih kayak lo emang gak suka aja kan ngeliat yang kayak gini gitu kaget. Ya juga sih kalau memang udah dewasa dan maksudnya kayak
nggak ada permasalahan dalam hal usia gitu. Jadi ya benar kata lo tadi, kayak kalau emang lo nggak suka sama konsepnya ya nggak usah ditonton sih sebenarnya. Dan kalau memang ini bukan ditujukan untuk masyarakat, maksudnya kayak domestik Korea pun juga sebenarnya ya nggak masalah juga kan, karena produsernya mungkin memang aimingnya adalah fans internasional gitu. Tapi gue sama sekali nggak ada masalah sih dengan konsep seperti ini pun. Kayak I mean, gue malu kita udah usia segini gitu kan, kayak ini mah sesuatu yang sangat menyenangkan untuk ditonton gitu. Oh iya, yes. Tapi kalau secara musik gimana lagu libidonya? Apa lo terlalu fokus sama visualnya sampai nggak inget gitu lagunya? Kalau tadi karena gue baru pertama kali lihat, gue terlalu fokus sama visual dan juga storyline MV-nya. Jadi gue kayak belum terlalu ngeh sama lagunya. Makanya ketika lo ngomongin soal lagunya terlalu indie kayak gini-gini, edgy banget lagunya. Iya, gue mengiyakan tapi belum gue cerna gitu loh. Tapi walaupun gitu bukan berarti kita harus mengingat Only One Off sebagai ini grup ini nih grup apa? Grup gay lah, grup yang mancing, cuman nyari clout dengan fan service. Maksud gue mereka tuh talented banget gitu. Kalau gue salah satu penikmat mereka kalau suka cover dance di channel YouTube dia, kan gue subscribe nih. Sorry nih, gue memang nunggu. Gue subscribe, gue suka banget dia mereka itu waktu cover lagunya Don't Stop Now-nya siapa? Dua Lipa. Itu mereka kayak bikin koreografi sendiri, dan itu tuh kayak dapet banget gerakan sesi ala Dua Lipanya. Tapi mereka tuh laki gitu, maskulin gitu. Tapi enggak, bagus deh gitu. Maksudnya kalian bisa kulik lagi Only One Off gitu, Mas. Banyak hal-hal seru dari mereka. Ya. Gitu. Mungkin kalau lo suka nonton BL Thailand, ini sebuah tontonan menarik sih. Tapi ini bulan puasa ya, nontonnya nanti pas udah berbuka aja. Atau daripada ngarap-ngarap dari grup yang Lost Ten nih di shipping, padahal nggak ada, maksudnya nggak ada konten secara visual yang lu shipping gitu ya. Nih lah terjawab, kayak female fantasy nih kejawab semua di MV-nya Libido ini. Tapi mungkin kita juga perlu sih, maksudnya kalau misalkan ada sudut pandang yang bilang kayak wah lo nyari clout dengan menggunakan konsep LGBT gitu. Iya, kita juga butuh sudut pandang dari LGBTQ community gitu, merasa kayak gimana perasaan lo ketika komunitas lo dibikin jadi sebuah konsep seperti ini untuk menarik perhatian orang. Kita juga perlu tahu itu ya. Mungkin kalau pendengar ada yang bisa memberikan sudut pandang itu, kita bisa bacain di episode berikutnya. Iya. Karena bisa selalu ada perdebatan kayak gue kayak mungkin ada yang senang karena diwakilkan, atau mungkin ada yang juga ini kan mereka kayak cewek-cewek fandom kan Indian kolot-kolot juga gitu, karena mereka cuma senang secara visual doang gitu. Tapi atau mungkin mereka juga malah mikir kayak kok lo malah menyukai sesuatu yang harusnya tabu, yang kita aja susah nih buat bisa diterima gitu kan. Bisa jadi kan. Ini open for debate sih. Tapi kalau gue sama Ron kayak sepakat kayak kalau memang ini sebagai konsep, mereka ini eksekusinya dapat banget gitu. This is what I want from EXO and Wavy. Can win and Ten do this gitu. Ten tuh secara visual cocok ya, kayak dikasih mood kayak yang di MV-nya Libido ini. Aduh, Ten cocok banget loh. Ten sekarang semakin Thailand, gue liatnya kayak semakin P10 gitu, kayak sumpah sih. Itu aja sih, maksudnya kayak tolong support grup Nugu. Yes. Coba dicek dulu Only One Off yang Libido. Maksudnya B-side-nya juga oke kok. Kalau ingin mencari rumah yang baru, silakan ke Only One Off kan. Oke. Rumah yang baru. Rumah lo tidak baik-baik saja. Cari rumah baru lah. Tapi ngomong-ngomong soal grup Nugu juga, si Dani juga merekomendasikan grup Nugu lewat DM Instagram, dan kemarin sempat ini salah satu perwakilan dari label Indonesianya juga sempat approach gue buat bikin artikel juga sih sebenarnya. Lo pernah dengar Tribe kan? Iya, tahu gue. Iya, itu kan yang mereka baru debut, judul lagunya Dum Dumta itu. Menurut gue itu juga termasuk oke sih. Kayak walaupun hype-nya mungkin gak segede waktu Secret Number ya, karena Secret Number kan gede karena dibantu Dita Karang gitu. Kalau yang ini menurut gue fine, enak, dan ya bener kayak Sinsadong Tiger aja gitu vibe-nya. Ini kan kayak kemarin kan
lu tahu Stacy gak sih? Iya. Stacy kan itu bikinannya Black Eye Pilsen kan. Terus ini dari Shinsadong Tiger. Tapi walaupun memang kayaknya lebih dominan Stacy. Gue merasa ya, mesti lebih rame Stacy ya. Rame, lagi rame banget. Apalagi visual yang namanya Yoon itu gila, cakep banget sih memang, gue bingung. Nah mungkin kalau yang Tribe, judul lagunya Loka ya. Dum Ta. Oh Dum Ta, Tribe, dia The Loka. Tapi gue tahu banget intronya. Mereka ada bukan itu. Enggak, mereka ada potensi banget lah. Maksudnya mereka ada bantuan dari nama Shinsadong Tiger. Maksudnya untuk comeback selanjutnya lagu-lagu catchy-nya itu kayak dapet lah. Memang masih mengeksplor aja. Dan satu lagi kemarin gue sempat bikin artikel juga, ada bakal ada grup baru namanya Hot Issue. Cuman ini agak kocak sih yang si Hot Issue ini, karena yang bikin kan sebenarnya ex presidennya Cube Entertainment kan. Iya. Terus kayak sengaja banget anjir. Iya sengaja banget, kayak gue baca artikelnya Hot Issue. Oke, pas gue baca ex Cube sama ex JYP yang pernah bikin 4 Minute terus kayak oke, berarti dia yang bikin lagu Hot Issue juga ya dulu, gue rasa. Jadi abis itu dia pakai aja nama itu buat grup baru dia. Dan di saat yang sama Cube juga mau debutin Light Some gitu. Kayak wah, tahu banget timingnya orang-orang ini ya gitu, kayak kalau mau berantem sekalian gitu. Dan itu juga kemudian bikin gue berpikir ketika Rose debut solo terus tiba-tiba Wendy keluar gitu, kayak tetep ya SMYG itu tetep ya, kalau emang mau berantem ayo berantem sekalian gitu. Untungnya Blackpink sama Red Velvet temenan ya, jadi nggak ada persaingan yang terlalu gimana banget gitu. Tapi ngomongin karena lo tadi mention Cube, gue jadi kayak gue jujur kaget sih, Cube itu udah mau bikin debutin grup baru lagi kayak Man Like Some kan namanya. Like Some ya. Kemungkinan itu kayaknya ini deh yang anak-anak produce. Iya emang udah dikonfirm kan salah satu membernya si anak produce itu. Iya, anak produce namanya 48 Hayong kayaknya, lupa gue. Ada yang kalau anak Cube nggak ada yang di ini ya, IZ*ONE ya? Nggak ada. Ada nggak sih? Ada nggak sih? Satoy gue nggak tahu. Gue harus namanya Han Chowon, kok Nayong sih salah deh Ron. Han Chowon namanya. Chowon Cube. Han Chowon tuh, aduh gue tuh masih suka ketukar mukanya. Tapi dia tuh nggak debut di ini. Dia nggak debut, dia cuman finalis aja. Setahu gue dia harusnya debut deh. Ini yang tersingkir itu nggak sih, yang gara-gara kontroversi? Maaf gue, tapi gue nggak tahu banget, jadi kayak gue nggak mau ngobrol. Tapi dia cukup populer nih, kayak populer kok di pas zamannya produce si cowon-cowon ini. Kayak tampilannya mirip-mirip Eunbi kata gue. Ya J-Idol tuh kan kayak baru banget, bukannya baru gak sih, kayak baru 3 tahunan lah. Oh iya, kayak gila cepet banget gitu. Bahkan dari sebenarnya pas mereka Cube mendebutkan J-Idol pun gue sempet kayak wah, si LC juga sebenarnya belum established gitu. Padahal si LC baru naik lagi gitu kan belakangan ini. Iya, tapi sampai akhirnya membernya ada yang keluar kan. Iya, makanya si LK ya waktu itu. Iya, LK keluar. Terus juga sebenarnya J-Idolnya masih 3 tahun, kayak kan biasanya 5 tahunan gitu kan. Tapi ini kayak wow, Cube itu gercep juga ya. Mungkin karena apa ditambah karena ada skandal, yang karena yang J-Idol yang Sujin itu gak sih? Kayak udah kita cari sesuatu, kita bikin yang baru dulu gitu. Kasian gue gak tahu ya. sih nih ya. Kalau harus ditumbalin ya. Pengalihan isu anjir. Gue gak mau bilang pengalihan isu, tapi kayak bukan pengalihan isu ya, karena ini dari agensi. Tapi kayak J-Idol ini masalah kontroversinya tuh masih sampai sekarang berjalan ya. Masih berjalan sampai akhirnya si Sujin itu di lagu kan si J-Idol mau rilis single terbaru, Sujinnya dihilangin, gak ikut. Udah rekaman sampai harus di cut dan dihilangin rekamannya. Wah, kasihan banget. Separah itu gitu. Separah itu ya. Gue kayak wah gila, pantesan juga cepet banget mau grup baru gitu. Yes. Sebenarnya kalau dibilang J-Idol udah established banget sih, tapi karena mungkin pandemi aja kali. Ya gak sih? Mau world tour gak bisa. Mereka gitu. Juga maksudnya mereka juga udah punya label Amerika juga gitu, kayak tinggal dilepas aja lah gitu. Lepas aja, tapi gara-gara pandemi aja. Jadi ke Amerikanya agak-agak tertatih-tatih gitu. Tapi lo kalau ngomongin soal yang kayak Cube gercep juga ya. Malah lebih gercep SM tetap cuy. Kenapa? EXO comeback lo ya. Iya. Demi apa
Gimana nih? Gue kaget loh Dit. Gue beneran sekaget itu loh. Maksud gue comeback ada Suho-nya. Enggak, makanya itu kan gue selalu berprasangka gitu ya bahwa wah EXO nggak mungkin deh comeback kalau nggak ada Suho nih gitu kan, secara Suho leader gitu, dan kayaknya jarang ada grup di SM yang emang mengorbankan leader gitu loh. Maksud gue kayak ya udah nggak apa comeback nggak ada leader juga nggak masalah gitu. Ya mungkin sekarang udah beda culture, udah beda tahun, beda generasi dan segala macam, gue nggak tahu, tapi gue kaget sih, sekaget-kagetnya kayak oh my god. Maksudnya kaget dalam artian bukannya gue julid atau apa gimana juga, enggak, tapi excited di saat yang sama juga gitu. Dan gak nyangka juga kalau ternyata mereka mau mengambil keputusan untuk meng-comebackkan EXO tanpa leader gitu. Terus kayak di saat yang sama gue juga kemarin baca TMI K-pop di Twitter yang ngebandingin income-nya SM, JYP, YG sama Pledis gitu, dan SM memang 2020 itu drop banget kan pemasukan. Terus gue mikir kayak oh wow, keren. EXO sih langsung kayak, ya ketika abis drop EXO comeback, emang dia cuman satu-satunya tumpuan masyarakat SM Entertainment dan SM Town ya masih EXO. Iya sih, mungkin yang secara angka dominasi EXO tuh mungkin gue membandingkan dengan NCT sih kayak ya beda lah mungkin ya, ada apa gapnya masih jauh lah gitu. Iya gap, mau nggak mau mengakui kayak wah EXO nih memang wah kayak nggak ada tuh memang wah gila pendapatan SM tuh kayak langsung ya. Tapi anyway ini tuh comebacknya nggak ada Baekhyun dong kan, dia mau hamil. Jadi comebacknya itu yang nggak ada cuman Zhang Yixing jelas nggak ada ya. Kayaknya Zhang Yixing udah nggak dianggap atau gimana, saya juga nggak tahu. Tapi Suho nggak ada, Chen nggak ada. Jadi Chanyeol sama Baekhyun sebelum wamil udah nyelesain proyek ini kayaknya. Cuman masalahnya adalah mereka kan udah ngasih teaser behind the scene lokasi syuting kan. Nah gue tuh kayak ngerasa ini tuh sebenarnya April Mop atau gimana sih kayak gitu kan, masih nggak nyangka gitu. Tapi denial ya? Iya masih denial gue. Cuman gue berharapnya bakal jadi kayak Pentagon gitu loh. Maksudnya Hui kan nggak ada, tapi udah rekaman selesai dulu nih baru dia wamil kan. Jadi ketika lagunya dirilis suara dia masih ada di album itu, tapi visual dia nggak ada di promo atau di MV dan segala macam gitu. Nah gue kepikirannya adalah bisa jadi juga sih kemarin Suho tuh nyelesain project ini sebelum dia wamil juga gitu. Jadi kalau mungkin suara Chen nggak ada nggak apa-apa deh. Masalahnya kan Chen bukan leader nih gitu ya. Gue agak double standard jadinya. Cuman ya gitu. Tapi kalau Suho nggak ada tuh kayaknya agak aneh. Cuman akhirnya gue mikir lagi, ya udahlah mungkin memang kepepet kali cuy butuh duit. Jadi ya udahlah yuk yang ada aja lah, hajar gitu kayaknya. Berarti tinggal berapa? Jadi ada Xiumin, ada Kyungsu. Oh my god, di situ Kyungsu. Oh iya, Xiumin Kyungsu udah balik. Ganteng banget, rambutnya bagus banget. Yeah, terus ada Chanyeol, Baekhyun, Sehun Kai bersatu jadinya. Masih yang waktu comeback Obsession juga berenam kan? Berenam betul, tapi masih ada Suho kan. Ya anyway enggak apa-apa ya, masih EXO gitu ya, nggak sama grup lain gitu. Iya, maksud gue kalau comeback berenam tapi nanti di track 7 ada yang Zhang Yixing solo kayak gitu gak sih? Mereka mau gak sih mencantumkan Zhang Yixing solo aja di album EXO, kayak nggak masalah dong harusnya. Kenapa nggak pernah melakukan itu gitu di album-album sebelumnya, maksud gue. Kayak gara-gara tadi ngomongin Baekhyun wamil, gue jadi kepikiran Shonu anjir, kayak masa ini ya Amon Sax gue yang saat ini kita ngerekam kayak nggak ada aktivitas yang kayak kelihatan banget gitu loh sampai orang-orang jangan-jangan nih Shonu diam-diam daftar ke RT lagi minta surat permohonan surat pengantar buat izin wamil apa gimana nih. Dia prosedurnya tiba-tiba udah kan? botak aja ntar dia. Iya udah botak aja. Dia kan 92 lain kan, Juni bentar lagi nih Juni kan. Iya, Baekhyun kan besok pas ulang tahunnya lagi masuk wamilnya. Nah kayak harusnya sih sebentar lagi sih Shonu, tapi tuh kayak gak ada apa-apa, kayak album mungkin sebulan lagi kali. Mungkin nanti Mei diumuminnya Mei kali. Iya feeling gue kayak Hui juga sih ada comeback kayak Hui yang dimana MV folk lagu ada dia tapi mungkin promo nggak ada gitu, nggak ada Shonu. Tapi ini gue juga nggak bisa tahu ya karena
kayak masih diem-diem aja gitu. Iya, karena kalau yang EXO tuh bisa jadi juga suhunya bakal ada di MV karena mereka pas bocoran behind the scene itu mereka bilang kalau konsepnya bakal ngelanjutin dari yang Power kan. Power itu kan green screen semua tuh bro. Jadi ya Suho tinggal jahit aja gak sih, kayak Suho udah syuting sebelumnya udah tinggal masuk kayak Suho di situ gitu kan, ini green tapi screen. Tapi bukannya anyway, gitu. Bukannya nggak boleh ya kalau lu hamil tapi lu ada kerjaan? Iya emang nggak boleh sih, tapi kan gak itu boleh, sebelum hamil dikerjainnya. Tapi kan ya tetap aja di lirisnya ada dia. Bukan nggak tahu sih ya, gue sautnya gue bukan orang Korea. Kalau lu bukan orang Korea lu nggak boleh komentar katanya. Not your fandom, not your business, not your warga negara, not your business anyway. Gara-gara gue baca gara-gara ngomongin wamil gue jadi ingat berita BTS yang katanya mau wamil bertujuh, ada rumor-rumor mereka tuh mau langsung bertujuh gitu wamilnya. Tapi memang sama hype kagetnya kayak gue masih belum biasa gitu manggilnya hype, dari big hit ke hype tuh. Tapi sama hype dibantah belum ada konfirmasi lanjut. Gitu. Berarti kalau belum ada konfirmasi lebih lanjut berarti sudah ada rencana, cuman belum iya atau tidaknya tuh belum gitu. Ya nggak apa-apa sih, bagus lah kalau mereka bertujuh. Banyak loh grup yang pengen melakukan itu tapi nggak bisa. Iya tapi nggak bisa ya. Shiny aja Taeminnya baru sekarang gue. Padahal Taemin tuh masih bisa tahun depan tahu, kayak Shiny bisa lah 2 atau 2 kali comeback lagi gitu sebelum. Tapi kayak si Taemin mau sekarang aja tuh ya nggak masalah juga. Masalah Shiny juga secara secara promo solo mereka ada kegiatan masing-masing gitu ya. Iya betul. Nggak masalah juga. Tapi kayak K-pop nggak ada lagu Taemin gue bingung. Iya sih, sepi ya jadinya. Tapi Taemin kayak udah terlalu lama cuy di industri ini, nggak kemana-mana. Dia dari SMP loh. Udah dari SMP sampai sekarang. Akhirnya wamil juga. Kayak gue seneng gue. Gila loh, Shiny sampai grupnya komplit, si Taemin masih bisa belum wamil gitu. Iya masih bisa belum wamil gitu. Sebenarnya masih bisa ditunda ke tahun depan kan, dia 93. Tapi kayak wah Taemin memutuskan sekarang ya biar cepet lah kelar gitu. Mungkin Taemin juga capek kalau gue gak wamil ntar disuruh comeback Super M lagi, males gue mending wamil aja lah. Tapi kata kita tuh gak boleh ngomongin wamil kalau kita bukan orang Korea loh. Iya. Siapa sih yang bilang kayak gitu? Soalnya kesel banget gue. Soalnya nih gara-gara yang berita BTS yang katanya mau wamil bertujuh itu, biasalah kalau gue ngeklik di Twitter kan ada reply dan quote tweetnya mostly banyak yang ngomong kayak gitu, kayak walaupun memang sebenarnya kalau yang BTS ini gue nggak tahu sih ya, gue mungkin tipe yang suka melihat misalnya grup oke, gue suka Monsta X tapi gue pengen juga melihat mereka aktivitas solo gitu, kayak gue senang IM solo, gue senang Wonho solo walaupun keluar seneng juga. Enggak itu beda. Jadi gue sampai sekarang gue tuh selalu menantikan mana nih member yang main drama gitu. Mau banget gitu gue menantikan itu. Karena tapi mungkin fokusnya lebih ke grup kan. Mungkin kalau yang BTS ini tuh kayak gue pengen, walaupun sebenarnya mungkin gue nggak mengikuti mereka as a solo ya, tapi kayak Jungkook solo tuh oke banget gitu loh. Maksudnya potensial banget gitu Jungkook, terus Jin, Taehyung dengan dramanya juga gitu. Mungkin kalau RM mungkin dia project bikin rilis album solo mungkin ala kayak Zico juga gitu, dengan kolaborasi dengan artis-artis di luar dari hype labels ya gitu. Kayak sebenarnya gue pengen melihat aktivitas solo dari BTS, tapi kayaknya memang mungkin tendensinya mereka untuk ya grup-grup aja gitu. Kayak as a group mau dipertahankan gitu. Masalahnya mungkin labelsnya juga merasa mereka kan sering banget, mereka profit banget tuh dari touring BTS kan, wah udah duitnya udah kagak, wah itu udah gede banget, mungkin makanya mereka dipertahankan bertujuh itu. Tapi in the end walaupun nanti mereka bertujuh langsung wamil, walaupun entah nanti wamilnya satu-satu, kayak nggak masalah juga nggak sih kalau di gue ya, karena mungkin kayak gue kayak ya kita tungguin aja kok gitu. Mungkin kalau buat beberapa, karena kan selama ini kan wamil masalahnya kan takut yang satu-satunya itu loh Ron, yang Super Junior aja bisa komplit kayak gini nunggu berapa tahun kan. Iya. Mereka mungkin kayak gak biasa gitu, padahal Indian waktu itu berjalan dengan cepat loh. Oh, kasihan Seventeen banget ya, member gue banyak. Kayak ini kalau mau wamil 2000 berapa puluh ini baru komplit semua ini kalau nggak barengan. Tapi kan kalau gitu Seventeen
ada member yang wamil banyak banget yang nge-cover mereka. Maksudnya mereka secara angka juga gede gitu. Iya, jadi nggak masalah gitu. Mau satu-satu, mau misalnya memang barengan, sama aja sih. Mereka kalau misalnya kita ngomongin konteksnya BTS, mereka Indian tetap grup besar gitu, dan menurut gue fandomnya nggak juga akan pergi juga gitu. Dan gue yakin juga pasti banyak konten-konten yang ditinggalin nggak sih? Ya nggak mungkin lah mereka seandainya wamil bertuju langsung hilang gitu. Lah, Pak Bogum aja baru berangkat wamil, drama 16 episode. Abis itu tahun depannya film keluar sama Gong Yoo. Ntar tiba-tiba tahun depan lagi udah keluar wamil, dia nggak ada, nggak berasa dia lagi wamil gitu. Sebenarnya wamil tuh nggak berasa tahu, mungkin karena kita belum biasa aja kali ya. Mungkin karena kita bukan orang Korea mungkin, jadi kita nggak tahu rasanya gimana. Karena kita bukan orang Korea, kekoreaan berakhir sampai di episode ini aja. Anjir, udah ya, udah. Lo inget gak tadi kita mau memulai episode ini dengan ngebahas So Ye-ji, terus kita gak jadi bahas So Ye-ji itu gimana ceritanya tuh? Gak jadi. Seruan gue udah. So Ye-ji tuh mending kalian buka @kekorean_IG, cari postingan. Itu dirangkum dengan sangat baik oleh Atta. Wah, itu udah baca aja dari situ. Wah, tapi itu So Ye-ji itu drama banget sih, seru banget tapi jujur. Ya intinya So Ye-ji seperti karakter di It's Okay Not To Be Okay ya gak sih, yang posesif. Emang lo nonton? Enggak, kata orang-orang. Gue mau bacain komen orang aja. Iya, kurang lebih kayak gitu, lebih kayak gitu. Sarang Handa. Ya, siapa pacarnya tuh Yongjung, siapa? Sorry. Kim Soo Hyun. Bukan, enggak, pacar yang real life-nya itu yang sama So Yoon. Kim Jung Hyun. Kung Jung Hyun. Sarang Handa. Kung Jung Hyun. Kita nggak boleh ngejelekin orang. Astagfirullah. Iya. Nggak ngejelekin, kayak yaudah anjir kita malah ngejulit. Ya semoga So Ye-ji, tapi kayak menurut gue akan hiatus lama sih nih So Ye-ji nih. Iya, ini lama sih. Tapi film dia yang baru tuh katanya penjualan tiketnya laku banget loh. Apa film yang baru? Dia lagi tayang tuh filmnya So Ye-ji. Bentar, gue tadi search, tadi gue baca soalnya. Unparalleled apa judulnya? Oh, karena dia kan mau ada drama baru juga sampai akhirnya batal kan? Akhirnya belum diputuskan kayaknya. Oh, belum diputuskan. Karena apa? Tapi yang gue kaget, nama Yunho tuh terseret loh. Terseret loh kayak ternyata Yunho pernah pacaran sama nih orang gitu. Ya, ternyata nggak mau Jejo. Hey. Ternyata Yoonjae itu hanyalah halu. Gitu. Ini judulnya Memory of Tomorrow sih kalau literal title-nya si filmnya So Ye-ji. Yang mantannya itu si So Ye-ji tuh banyak banget. Kim So Hyun juga ya? Katanya juga ya? Iya, Kim So Hyun juga gitu. Iya, sih. Ya itu kayak maksudnya di apa ya, moral of the story aja sih, bahwa ternyata mereka pacaran lo beneran gitu. Kayak ya terserah lah dia mau posesif atau kayak gimana, kan kita nggak bisa ngatur orang juga gitu ya. Dan ini mungkin juga kayak pertanyaan besarnya sebenarnya kenapa Dispatch ngebocorin ini sih, kayak agendanya tuh apa sih sebenarnya. Itu sih yang gue pertanyakan sebenarnya. Pengalihan isu apa nih kayaknya SM ada ngapain lagi gitu. Enggak ada ngapa-ngapain ya. Pengalihan isu karena EXO comeback, ingin apa? Ya Allah. Biar comebacknya tidak sejalan. Nggak tahu deh apa pokoknya. Apa sih nggak jelas? Gue bilang gue udah capek. Ya semoga So Ye-ji baik-baik aja ya. Ya gue nggak paham sih jujur sama dramanya So Ye-ji, karena gue nggak ngikutin juga gitu. Nggak ngikutin. Kalau drama idol baru udah gue gibahin. Iya, soalnya kalau yang So Ye-ji ini sebenarnya yang paling kasihan itu kan sebenarnya karena angle-nya itu Sohyun kan. Iya, Sohyun. Angle-nya kan Sohyun. Jadi orang pada menyoroti Sohyun gitu. Terus banyak banget juga postingan-postingan terbaru Sohyun yang kemudian dikait-kaitkan gitu loh dengan recent insiden ini gitu. Jadinya kayak wah seru banget. Cuman yang seru lagi tuh sebenarnya kayak tiba-tiba banyak lagi muncul. Jadi kan si Sohyun pernah sama Go Kyung Pyo ya kalau nggak salah main drama bareng ya. Bener nggak sih namanya Go Kyung Pyo? Gue suka lupa. Iya. Go Kyung Pyo kan main yang di drama Korea yang saseng-saseng itu kan, yang personal life. Jadi kayak
di situ banyak banget fans yang kemudian menyoroti bahwa gini dong cara lo buat memperlakukan lawan main tuh kayak gini gitu. Terus pas gue lihat video behind the scene-nya, ya emang gemes banget sih mereka berdua tuh kayak ya gue lihat kok si Go Kyung Pyo tuh kayak bikin Sohyun tuh pacaran. jadi bener kayak jadi senyaman itu sama dia gitu. Maksud gue kan bahkan di Hollywood pun ketika ada aktor sama aktris mau beradegan seks pun kan lo ditemani oleh ahli kan, gimana kayak lo nyaman gak untuk beradegan kayak gini. Jadi bener-bener harus dilakukan dengan sadar dan konsen di antara dua belah pihak gitu loh maksud gue. Jadi tapi itu kan kita ngomongin adegan seks dalam film gitu. Kalau ini kan kalau dalam drama Korea kan ya gak mungkin lah seadegan seks The World of the Married juga. Tapi kalaupun itu benar dilakukan kan pasti memang sudah ada obrolan dan kenyamanan di antara kedua belah pihak gitu ya. Dan kalaupun gue gak nonton sih drama yang personal life itu, tapi kalaupun ada adegan yang mesra banget dan itu dilakukan dalam kesadaran dan konsen, menurut gue Go Kyung Pyo udah melakukan hal itu dengan baik banget gitu loh. Kayak dia orangnya kayaknya baik banget deh nih orang. Gue pikirnya itu gitu ya. Kan gue gak kenal juga dia secara personal gitu. Tapi kalau ngelihat dari videonya kayaknya ini orang baik banget sih. Kalau Sohyun yang berhati mulia dan tulus ramah ini bisa nyaman sama dia, berarti mungkin dia bener orang baik gitu. Iya, kenapa gak pacaran aja ya? Gue lihat itu di kompilasi mereka mesra-mesraan skinship itu. Kan? Tapi ternyata di dramanya gak ada skinship. Justru skinshipnya itu di off kamera. Iya kayak ya udah sih pacaran aja ya. Gue jadi mendukung. So ya gue juga ngeliatnya gemes sih. Gemes sih. Oke, semoga cepat selesai Soyeji Kim Jong Hyun ya. Semoga Yuno juga yang lagi kena kasus nih ya kan, nongkrong zaman Covid gini. Muncul lagi namanya di sama Soyeji kan, semoga tenang lah ya di rumah. Semoga terus Jejong nemenin terus lah. Kenapa Jejong? Maksudnya terakhir tuh juga ada update katanya, wah ini masih asumsi sikap Yuno berubah katanya gitu lah. Apa gara-gara kenal Soyeji? Ya kan kita nggak tahu juga sih ya. Maksudnya ini kan di luar kuasa gue as a fans. Gue mah ya udah biarin aja lah tuh. Mau sikapnya berubah atau enggak, biarkan tuh jadi konsumsi mereka berdua aja. Coba kita tanya yang ini anak Indigo yang kemarin meramalkan Chanyeol pakai baju kuning. Coba kita tanya, dia tahu nggak perkembangan? Ya udah, kita tutup dengan kekoreaan. Kekoreaan. Ini mah yang cari Ron yang di IG. Gua ada kekoreaan FM di IG. Ada. Coba cari aja lah yang mana, terserah bebas. Gue dulu deh. Jadi ada yang ngirim DM di @kekoreaan_twt dari @capriq. Dia bilang, aku mau rekomendasi buat dengerin salah satu lagu Day6 dari album barunya yaitu Above the Clouds. Oh my god, I love that one. Oh, Above the Clouds. Iya, itu bagus banget liriknya. Dedicating this song to all the people who died because COVID-19. It's sad, but we all know that this is not our home. God is our home. Anyway, stand Day6 guys, and this album is already the most healing album of the year. Selamat puasa untuk teman-teman yang menjalankan. Selamat puasa, terima kasih. Itu bagus banget. Lo harus denger. Gue kalau ngomongin album ini gue belum dengerin total karena belum bisa relate sama lagu-lagunya. Tapi ketika gue dengerin lagu Above the Clouds itu kayak this is so good. Lo harus dengerin sih guys. Gue udah dengerin si run through albumnya Day6, tapi kayak langsung kayak bukan lo banget sih pasti. Enggak sih, gue suka, tapi mungkin kayak gue lebih suka antar aja deh ini apa lo bacain yang di IG. Iya ya, oke. Ini dari Instagram dari @dia.rifki. Berhubung gue sadar Aping begitu underrated di antara orang Indonesia atau bahkan temen sendiri, jadi mau ngingetin aja sih sebagai salah satu duta Aping dan Play M Stan. Wah, sekarang udah banyak orang yang mengaku duta semua grup ya. Gak apa-apa, bagus. Wajib mengingatkan juga ke podcast hiburan kekoreaanku ini. Aping 10th anniversary katanya, selamat. Yeay, congrats Aping sudah 10 tahun bersama. Terus mereka ada fan song as usual, tiap tahun juga ada, dan sekalian mau request kekoreaan FM. Dia nulisnya gitu di DM-nya, dan gue bisa membaca itu dengan bernada. Mau request lagu Thank You-nya Aping. Thank you Ron dan Dita. Tapi lu 2021 gak ada comeback Aping, aneh loh. Biasanya tuh Aping kan comeback awal tahun kan, mulai dari Indo Opso sampai yang Dum Dum. Itu kayak mereka kayak Januari or
harusnya sampai April itu ada comeback gitu. Mereka kan udah setahun sekali aja gitu kan. Udah nggak yang harus. Nggak yang Twice ya. Twice kayak walaupun Twice sekarangnya kayak juga udah tone down dikit sih Twice. Apa? Tapi karena ada kasus corong kali ya kayak. Mungkin tertunda atau gimana, tapi aneh banget awal tahun tuh gak ada Aping, aneh. Ya udah, kita tunggu aja lah. Kita tunggu semua permasalahan bully ini menguap karena biasanya kan apapun itu di industri Korea semuanya menguap begitu saja ya. Atau jangan menguap atau enggak, mungkin ada ada konklusinya tapi ya biarkan itu masing-masing lah gitu, ngerti gak sih? Jangan dipikirin guys, pikirin hidup Anda aja gitu. Yes. Oke. Oh tadi gue mau ngelanjutin yang dari album Day6. Apa tuh yang lo gue, mau suka, mau bilang suka atau gimana nih? Enggak, sebenarnya gue udah dengerin tapi mungkin untuk as a whole album mungkin kayak enggak yang gue suka banget karena gue lebih suka albumnya Nues yang baru. Oh gue belum dengerin Nues yang baru. Nah kan itu kan barengan tuh, terus kayak gue lebih suka yang Nues gitu, kayak gue lebih memorable yang Nues yang mereka baru second album judulnya Romanticize gitu. Tapi title tracknya Inside Out gue suka gitu. Pas gue dengerin satu, gue liat deh Nues. Gue dengerin satu album, gue gak expect loh kayak enggak kayak gitu dong. Tapi kayak kalau gue suka lo gak suka sih. Oh iya biasanya sih. Ya kan karena ini kan agak modern EDM gitu, yang deep house gimana gitu. Yang judul lagunya Dress itu enak banget parah. Tapi title tracknya Inside Out mungkin buat sebagian orang kayak mungkin akan terdengar sangat soft untuk ukuran West biasa aja, tapi gue sih suka-suka aja gitu. Jadi gue merekomendasikan Inside Out dan satu albumnya judulnya Romanticize. Iya oke deh kalau gitu. Kalau apa nih Ron? Pasti tidak ada kan? Aku sudah tahu, ya udah Only One Off aja Libido. Iya udah Only One Off Libido nanti gue akan tapi kan Libido mau dijadiin opening nggak? Yang lain? Nyebelin ya Anda ya. Sumpah loh. Ya udah apa Day6 ada yang lain gak lu suka? Oh Knife deh, gue lagi kemarin suka baru mulai dengerin Knife. Knife ini tuh siapa? Ada soloist gitu yang nggak terlalu populer sih. Soalnya lihat monthly listener dia di Spotify aja baru 500.000 ya. Jadi tolong dengerin Knife. Kalau gue kemarin mulai suka itu lagunya gara-gara dengerin yang Tired. Judulnya Tired. Itu lagu-lagu healing sih, tapi mode chill lofi cafe gitu, kayak enak, lo dengerin aja. Yes, oke, terima kasih Ron. Ada lagu baru nih, Dita. nggak EXO lagi. Makasih ya guys, maaf ya kita beberapa minggu ini libur ya, maklumin aja. Terima kasih sudah setia menunggu kekoreaan. Sampai jumpa minggu depan. Annyeong. Oke.